Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun, yang terhormat Pak Adi Jubaidi, MPD, selaku pembahas saya. Yang terhormat Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD, MOR, selaku pembimbing satu saya. Yang terhormat Pak Johan Sisyoyo, MPD, selaku pembimbing dua saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar hasil saya yang berjudul Pengaruh Latihan Half Squat Jump dan Split Squat Jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit pada siswa ekstrakurikuler pencak silat SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Bab 1. A. Latar belakang. B. Identifikasi masalah. C. Batasan masalah. D. Rumusan masalah. E. Tujuan penelitian. F. Manfaat penelitian. Bab 1. A. Pendahuluan. Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional, warisan turun-temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia yang harus dilestarikan, dibina, dan dikembangkan. Salah satu teknik serangan yang paling penting adalah teknik tendangan. Tendangan sabit merupakan salah satu tendangan yang paling sering digunakan untuk melakukan serangan di dalam pertandingan pencak silat. Permasalahan yang sering ditemui pada saat latihan adalah tendangan yang dihasilkan mudah terbaca dan kurang tepat sasaran. Untuk meningkatkan kecepatan, tendangan sabit dapat dilakukan dengan metode latihan squat. Kecepatan tendangan sabit sangat dibutuhkan dalam pertandingan pencak silat. Untuk memperoleh nilai, oleh karena itu perlu adanya latihan yang efektif dalam meningkatkan kecepatan tendangan sabit siswa. Atas dasar permasalahan ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh latihan half squat jump dan split squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencak silat SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Mayoritas siswa di sekolah belum memiliki kemampuan kecepatan tendangan sabit yang baik, sehingga tendangan sabit yang dihasilkan mudah terbaca oleh lawan. 2. Siswa ekstrakurikuler pencak silat memiliki kondisi fisik yang kurang baik, sehingga tendangan sangat lemah. 3. Siswa ekstrakurikuler pencak silat belum memiliki program latihan. 4. Pemberian bentuk latihan masih kurang bervariasi, tanpa adanya latihan khusus agar siswa dapat meningkatkan kecepatan tendangan sabit. C. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah, karena mempertimbangkan keterbatasan waktu, dana, kemampuan peneliti, sehingga pembatasan masalah terfokus pada pengaruh latihan half squat jump dan split squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit pada siswa ekstrakurikuler pencak silat di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. D. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Berapa besar pengaruh latihan half squat jump terhadap hasil tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencak silat di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. 2. Berapa besar pengaruh latihan split squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit pada siswa ekstrakurikuler pencak silat di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. 3. Adakah perbedaan pengaruh antara latihan half squat jump dan latihan split squat jump? E. Tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh latihan half squat jump terhadap hasil tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencak silat di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. 2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh latihan split squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit pada siswa ekstrakurikuler pencak silat di SMA Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. 3. Untuk mengetahui perbedaan besar pengaruh antara latihan half squat jump dan latihan split squat jump. H. Manfaat penelitian. Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga informasi di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu olahraga pada khususnya.
serta dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait. A. Peneliti selanjutnya, agar dapat dijadikan acuan atau gambaran saat melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan. B. Siswa, agar siswa dapat mengetahui kemampuan tendangan sabitnya dan dapat mengetahui metode latihan yang berpengaruh dalam meningkatkan kecepatan tendangan sabitnya. C. Pelatih, memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pelatih dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan prestasi siswa. D. Bagi program studi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya meningkatkan pengembangan ilmu keolahragaan yang lebih luas dan lebih maju untuk mencapai prestasi yang lebih baik, khususnya pada cabang olahraga bela diri pencaksilat. Selain itu, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan program studi pendidikan jasmani dan kesehatan. Bab 2. Pencaksilat, tendangan pencaksilat, kecepatan tendangan, pengertian latihan, prinsip-prinsip latihan, latihan squat dan ekstrakurikuler. Pencaksilat. Pencaksilat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan sehingga penguasaan gerak efektif dan terkendali. Pencak adalah gerak bela serang yang teratur menurut sistem waktu, tempat, dan iklim yang selalu menjaga kehormatan masing-masing. Secara kesatria tidak mau melukai perasaan. Penggabungan kata pencaksilat menjadi kata majemuk untuk pertama kalinya dilakukan pada waktu dibentuk suatu organisasi persatuan dan perguruan pencak dan perguruan silat di Indonesia yang diberi nama Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta. Pencak silat memiliki 4 aspek atau unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu aspek rohani, bela diri, seni budaya, dan olahraga. Tendangan. Menurut Noto Sojino 1991 halaman 71, tendangan merupakan bentuk serangan dengan menggunakan tungkai dan kaki sebagai komponen menyerang yang bertujuan untuk meraih poin dan menjatuhkan lawan dalam suatu pertandingan pencaksilat. Terdapat beberapa macam teknik tendangan dalam pencaksilat, yaitu tendangan lurus, tendangan T, tendangan sabit, tendangan belakang, tendangan tusuk, tendangan kepret, tendangan jejak, tendangan gajul, tendangan selorong, tendangan kuda, tendangan taji, tendangan baling, tendangan bawah, dan tendangan kicik. Kecepatan tendangan. Menurut Sukadianto 2005 108, kecepatan merupakan kemampuan menjawab rangsang dalam bentuk gerak atau serangkaian gerak dalam waktu secepat mungkin. Kecepatan termasuk komponen biomotor yang sangat berpengaruh pada penampilan atlet pencaksilat dalam pertandingan. Dalam pertandingan pencaksilat, kecepatan dapat dilihat dalam melakukan serangan baik tendangan, pukulan, serta reaksi saat mendapat serangan dari lawan seperti menghindar, menangkis, atau membalas serangan lawan. Tendangan merupakan serangan yang dominan dilakukan dalam pertandingan pencaksilat, sehingga kecepatan tendangan sangat dibutuhkan dalam pertandingan pencaksilat untuk memperoleh nilai. Menurut pengertian latihan, menurut Sulistianta 2020 halaman 80, latihan adalah proses penyempurnaan kemampuan olahraga yang berisikan materi, teori, dan praktik yang menggunakan metode dan aturan pelaksanaan dengan pendekatan ilmiah, menggunakan prinsip pendidikan yang terencana dan teratur, sehingga tujuan latihan dapat tercapai tepat pada waktunya. Tugas utama dalam latihan adalah menggali, menyusun, dan mengembangkan konsep melatih dengan memadukan pengalaman praktis dan pendekatan keilmuan secara akademisi, sehingga proses berlatih-melatih dilaksanakan dengan tepat, cepat, efektif, dan efisien. Prinsip-prinsip latihan. Prinsip latihan merupakan salah satu kunci utama dalam penyusunan program latihan agar tujuan latihan dapat tercapai. Tujuan utama seseorang melakukan latihan beban adalah untuk melatih kemampuan fisik agar mengalami peningkatan kebugaran jasmani. Bompa 2015. Nasrullah et al. 2008 120 menyebutkan bahwa prinsip-prinsip latihan terdiri dari atas: 1. Prinsip beban meningkat progresif atau progressive increase of load. Yang kedua, prinsip bervariasi atau variety. 3. Prinsip individual atau disebut individualization. Dan keempat, prinsip spesifik atau disebut specificity.
Latihan squat. Latihan squat adalah jenis latihan beban yang digunakan untuk meningkatkan atau mengembangkan kekuatan, terutama pada otot-otot kaki. Latihan squat dilakukan dengan cara membebani organ tubuh dengan beban tubuh itu sendiri dengan intensitas, set, frekuensi, dan lama latihannya yang dapat menimbulkan suatu efek latihan, yaitu berupa peningkatan kecepatan tendangan. Tujuan utama latihan squat adalah untuk mengembangkan atau meningkatkan kekuatan daya ledak, daya tahan, terutama otot-otot kaki seperti quadriceps, gluteus maximus, hamstring. Sukarman 1987, 58 sampai dengan 60. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah salah satu kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran untuk menyalurkan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Ekstrakurikuler adalah tempat bagi siswa untuk mengembangkan, menyalurkan, dan membina minat bakat yang dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah. Kerangka berpikir. Half squat jump X1, split squat jump X2 sama dengan kecepatan tendangan sabit Y. HO. Tidak ada pengaruh yang signifikan dari latihan half squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulungagung Tengah. H1 ada pengaruh latihan yang signifikan dari latihan half squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulungagung Tengah. HO2 tidak ada pengaruh yang signifikan dari latihan split squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulungagung Tengah. H2 ada pengaruh yang signifikan dari latihan split squat jump terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulungagung Tengah. HO3 apakah latihan split squat jump lebih berpengaruh secara signifikan terhadap kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulungagung Tengah. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sigiono 2010 halaman 3. Metode penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Dengan cara penelitian ini sengaja membangkitkan timbulnya suatu kejadian atau keadaan, kemudian diteliti bagaimana akibatnya. Arikunto 2010 halaman 9. Populasi dan sampel. Populasi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler IPSI SMA Negeri 1 Tulungagung Tengah. Sampelnya total keseluruhan jumlah siswa ekstrakurikuler IPSI SMA Negeri 1 Tulungagung Tengah 30 siswa. Variabel penelitian. Variabel yang pertama bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah latihan half squat jump dan split squat jump. Variabel terikatnya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah kecepatan tendangan sabit. Definisi operational variable. Latihan squat, bentuk latihan squat yang digunakan adalah half squat jump dan split squat jump. Kecepatan tendangan sabit. Uji kecepatan tendangan sabit dilakukan dengan melakukan tendangan sabit banyaknya selama 10 detik. Desain penelitian. Sampel uji, pretest, kelompok A perlakuan half squat jump, kelompok B perlakuan split squat jump, post test. Kerangka berpikir. Instrumen kemampuan kecepatan tendangan sabit diukur dengan tes kecepatan tendangan sabit dengan melakukan 10 kali eksekusi tendangan sabit. Teknik pengumpulan data. Menggunakan metode survei dengan teknik tes. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei. Mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan pengukuran di lapangan. Analisis data. 1. Uji prasyarat. A. Uji normalitas. Menurut Sugiono 2016 halaman 241 yaitu sebagai berikut. X kuadrat sama dengan FO dikurang FH kuadrat
dibagi FH. Keterangan X2 kuadrat sama dengan C kuadrat atau normalitas sampel. FO sama dengan frekuensi yang diobservasi. FH sama dengan frekuensi yang diharapkan. Menurut Usman, B. Uji homogenitas. Menurut Usman dan Akbar 2012 halaman 134 sama dengan F sama dengan F terkecil dibagi F terbesar. Jika F hitung lebih besar dari F tabel berarti tidak homogen. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel berarti homogen. C. Uji regresi linier sederhana. Uji H1 dan H2. Menurut Sugiono 2016 halaman 261, keterangan Y sama dengan A tambah B X. Keterangan Y sama dengan kecepatan tendangan sabit, X sama dengan half square jam dan speed square jam, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi variabel X. D. Uji pengaruh. Perhitungan presentasi peningkatan dengan rumus sebagai berikut. Hadis 1991 halaman 34. Presentasi sama dengan mean difference dibagi mean pretest dikali 100%. Mean difference sama dengan mean pretest min post test. Mean pretest sama dengan rata-rata pretest. 4. Hasil penelitian. 1. Deskripsi data. 2. Hasil penelitian pada kelompok half square jam. 3. Hasil penelitian pada kelompok speed square jam. 4. Hasil uji prasyarat. 1. Deskripsi data. Deskripsi data adalah gambaran dari semua data yang diperoleh dari tes awal sampai dengan tes akhir. Responden yang diteliti adalah siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulambong Tengah yang berjumlah 30 siswa. A. Jenis kelamin. Pada penelitian ini terdapat 2 kategori, yaitu siswa putra berjumlah 17 siswa dan 13 siswa putri. B. Hasil penelitian kemampuan kecepatan tendangan sabit. Untuk mengetahui pengaruh half square jam dan split square jam terhadap kecepatan tendangan sabit ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulambong Tengah. Kelompok half square jam. Tes awal rata-rata 16,8. Standar deviasi 3,54. Min 12, maksimal 24. Untuk tes akhirnya rata-rata 18,73, standar deviasinya 3,71, minimal 13, maksimal 26. Kelompok speed square jam. Tes awal rata-rata 17, data standar deviasi 3,46, minimal 12, maksimal 23. Untuk tes akhirnya rata-rata 18,2, standar deviasi 3,61, minimal 13, maksimal 25. 2. Hasil penelitian pada kelompok half square jam. Tabel di atas menunjukkan kemampuan tendangan sabit ekstrakurikuler pencak silat SMA Negeri 1 Tulang Bawang Barat yang berjumlah 30 siswa. Pada tes awal kelompok half square jam adalah tidak ada siswa dalam kategori sangat baik. Sebanyak 3 siswa atau 20% dalam kategori baik. 4 siswa atau 27% dalam kategori cukup. 3 siswa atau 20% dalam kategori kurang, dan 5 siswa atau 33% dalam kategori kurang sekali. Sedangkan kemampuan tendangan sabit pada tes akhir kelompok half square jam adalah sebanyak 2 siswa atau 13% dalam kategori sangat baik, sebanyak 4 siswa atau 27% dalam kategori baik, 4 siswa atau 27% dalam kategori cukup, 3 siswa atau 20% dalam kategori kurang, 2 siswa 13% dalam kategori kurang sekali. Yang ketiga, hasil penelitian pada kelompok speed square jam. Tabel di atas menunjukkan kemampuan tendangan sabit ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulambong Tengah yang berjumlah 30 siswa. Pada tes awal kelompok speed square jam adalah tidak ada siswa dalam kategori sangat baik.
sebanyak 3 siswa atau 20% dalam kategori baik, 5 siswa atau 33% dalam kategori cukup, 3 siswa atau 20% dalam kategori kurang, dan 4 siswa atau 27% dalam kategori kurang sekali. Sedangkan kemampuan tendangan sabit pada tes akhir kelompok split squad jump adalah sebanyak 1 siswa atau 7% dalam kategori sangat baik, sebanyak 4 siswa atau 27% dalam kategori baik, 4 siswa atau 27% dalam kategori cukup, 4 siswa atau 27% dalam kategori kurang, 2 siswa 12% dalam kategori kurang sekali. 4. Hasil uji prasyarat. Kelompok half squad. Dari uji dilakukan dikalkulasi dengan menggunakan software SPSS 23, didapatkan sebaran data dengan distribusi normal pada uji pretest maupun posttest. B. Uji homogenitas. Dari uji yang dilakukan dikalkulasi dengan menggunakan software SPSS 23, didapatkan keseragaman data yang signifikan lebih dari 0,05 yang dapat dikategorikan homogen pada uji pretest maupun posttest. 5. Uji pengaruh. A. Pengaruh half squad jump terhadap kemampuan kecepatan tendangan sabit pada siswa SMA Negeri 1 Tulabang Tengah. Berdasarkan analisis data, diperoleh nilai T hitung sebesar 17.798 dan nilai T tabel SIG 5% sama dengan 0,025, DF sama dengan N dikurang K sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13. Didapatkan nilai tabel sama dengan 2160. Karena T hitung sama dengan 17.798 lebih besar dari T tabel 2160, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari split squad jump terhadap kemampuan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulabang Tengah. B. Pengaruh latihan split squad jump terhadap kemampuan kecepatan tendangan sabit pada siswa SMA Negeri 1 Tulabang Tengah. Berdasarkan analisis data, diperoleh nilai T hitung sebesar 18.297 dan nilai T tabel SIG 2 5% sama dengan 0,025, DF sama dengan N dikurang K sama dengan 15 dikurang 2 sama dengan 13. Didapat nilai T tabel sama dengan 2160 karena T hitung sama dengan 18.297 lebih besar dari T tabel 2160, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari half squad jump terhadap kemampuan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulabang Tengah. C. Perbedaan tes antara kelompok half squad jump dan split squad jump. Presentasi peningkatan pengaruh latihan half squad jump dan latihan split squad jump terhadap kemampuan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulabang Tengah setelah diberi perlakuan sama dengan A. Half squad jump, presentasi peningkatan sama dengan 16,8, rata-rata 16,8 dikurang rata-rata 18,73 dibagi 16, rata-rata 16,8 dikali 100 sama dengan 15,6%. B. Split squad jump, presentasi peningkatan sama dengan rata-rata 17 dikurang rata-rata 18,2 dibagi 17 dikali 100% sama dengan 15,9%. 5. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Penelitian yang dilakukan terhadap siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulabang Tengah dengan melakukan latihan half squad jump dan latihan split squad jump untuk meningkatkan kecepatan tendangan sabit dapat diambil kesimpulan diantaranya: 1.
Ada pengaruh yang signifikan latihan half squat jump terhadap kemampuan kecepatan tenaga sabit pada siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulabong Tengah. 2. Ada pengaruh yang signifikan latihan split squat jump terhadap kemampuan kecepatan tenaga sabit pada siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulabong Tengah. 3. Split squat jump lebih berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan kecepatan tenaga sabit pada siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA Negeri 1 Tulabong Tengah. B. Saran. Penulisan menyerahkan untuk dijadikan bahan masukan bagi peneliti lainnya untuk dapat terus memperbaiki penelitian dan melakukan penelitian selanjutnya dengan beberapa penyempurnaan, misalnya jumlah sampel penelitian yang lebih besar, waktu penelitian yang lebih lama, menambah variabel bebas sebagai pembanding. 1. Latihan half squat jump dan latihan split squat jump dapat dijadikan sebagai program latihan untuk meningkatkan kecepatan tenaga sabit. 2. Latihan split squat jump lebih disarankan untuk menjadikan sebagai program latihan dalam meningkatkan komponen-komponen kondisi fisik atau kemampuan kecepatan tenaga sabit dikarenakan memiliki presentasi kenaikan yang lebih besar dari latihan half squat jump. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.